Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di Assalamualaikum Bunda ya. Bunda yang ada di studio dari mana? Jagakarsa. Ini panjang banget. Jagakarsa. Semangat begini nih yang saya suka nih. Jadi Iya. bawaannya semangat juga gitu. Ceria bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rutin alhamdulillah. Apaan nih alhamdulillah nih? Turun Ih, Apaan buat Damar? orang tua. Sebentar, apa yang membuat kamu bersyukur tadi itu? Ada apa? Turun. apa Turun. honor asbun turun. Alhamdulillah ya Allah. bang? Masuk bang. Allah. Alhamdulillah. 120 episode. Alhamdulillah. Bunda Lisa, Iya. Bunda Intan. Mau kemana? Terusin Pergi. ya. Enggak gitu bang. Gawe dulu gawe. Aduh. Turun apaan Buat bang? apa? Buat apa duitnya? Buat orang tua. Buat beli HP. Hah? Buat beli bensin. Hah? Heeh. Buat nikah. Ah. Aman jadinya. Nggak ada sisanya buat sedekah, nggak ada. Nggak boleh gitu. Sedekah, zakat jangan lupa. Paling berapa sih? Kan penghasilan Damar kan 100.000 tuh. Dia paling zakatnya 2.500, masa nggak bisa? Emang harus tiap bulan bang? Bukannya pas mau lebaran aja wajibnya? Nah. Nah. Saya juga nggak ngerti tuh. Bunda. Ya ada zakat penghasilan, ada zakat fitrah. Nih ingat zakat fitrah sama beras doang kayaknya. Iya, zakat kan banyak ya Bunda ya. Jangan lupa juga sedekah. Kebetulan hari ini kita akan membahas tentang sedekah. Bahas. Nah, sedekah itu banyak manfaatnya. Apa aja? Nah, kita akan membahas bersama Bunda Liza dan Bunda Intan. Iya. Ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Langsung aja, Mar, kalau mau nanya apa? Langsung ke Bunda Liza nih, silakan. Ya, ngapa sih? Jadi apa sih Bun keutamaan sedekah? Terutama di bulan Ramadan. Ya itu. Ya. Kamu tuh terlampau seneng tau nggak lo? Gak jadi kayak gitu. Mentang-mentang udah pada cair ya. Iya. Apa Gimana keutamaannya? Baik Budan, izin ya. Silakan dibahas Bunda Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bunda. Keutamaan sedekah terutama di bulan Ramadan. Pernah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapan sih ibadah sedekah yang paling utama?" Rasul mengatakan yang paling utama yakni di bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan itu kita sepatutnya membanyakkan ibadah, melipat gandakan ibadah-ibadah kita. Kalau kebiasaan di Timur Tengah nih, Masya Allah ketika mau menjelang bedubang, wah makanan 1 ekor ayam buat 1 orang. Buat mahasiswa yang lagi pada lewat 1 ekor, kalau kita kan 1 ekor dibagi 5, bagi 6 tuh, apalagi Ar-Rohim. Ya. Dan jangan takut Bun, orang pelit, jangankan di akhirat, di dunia juga pada kagak yang demen, betul-betul? Betul. Nih orang pelit nyeduh kopi kan ada ampasnya nih Iya. ya. Ini ampas diseduh lagi sama dia. Iya, makanya jangan sampai kita ini melilitkan harta kita di leher kita sendiri. Karena yang namanya bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW itu ajwadun nas. Rasul itu adalah orang yang paling murah hati. Tapi karena ajwad lebih lagi murah hatinya ketika di bulan Ramadan. Makanya Bang Damar, bulan Ramadan udah cair berapa ratus episode, buru-buru sedekahin. Iya, mungkin buat orang tuanya juga udah termasuk sedekah sih itu Bang. Oh gitu, bisa juga tuh ya. Iya, sedekah tuh terlebih kepada yang terdekat terlebih dahulu. Itu Allah Ta'ala. Nah tapi ada nih ya Bunda Liza, Bunda Intan di tetangga saya. Dia tuh penghasilannya banyak. Pokoknya dia lumayan berada, tapi pelit banget. Bangetnya pakai nget-nget. Pakai inget ya. Dia itu takut kalau umpamanya dia sedekahin atau dia berbagi, hartanya tuh habis. Itu
itu emang ada rasa ketakutan seperti itu tuh. Iya, kalau pikirnya bagaimana tuh Bun? Fenomenanya seperti apa tuh ya? Bagaimana tuh ya orang kayak gitu yang pelit banget mau ngeluarin hartanya takut miskin. Betul. Nah, itu takut. Takut itu kan adanya di pikiran kita ya Bun ya. Iya kan? Adanya di pikiran kita, adanya di otak kita gitu. Karena memang secara nalurinya manusia itu takut yang namanya sakit, lapar, tidak punya harta. Miskin ya. Iya, jadi itu ketakutan-ketakutan yang terjadi secara psikologisnya nih. Sehingga ketika dia punya uang tuh pengennya tuh Bun disimpan. Ya, disimpan aja ya, disimpan. Bantal. Gue bantal di kulkas ya. Ngapain ya duit jadi kulkas ya? Dingin. Pokoknya ditaruh aja gitu. Nah, akhirnya ini jadi karakter. Jadi karakternya gimana? Akhirnya dia lupa tuh sama orang-orang sekitarnya, nggak usah jauh-jauh tetangga dan lain-lain. Kadang-kadang sama pasangannya, sama anaknya, itu juga jadinya perhitungan. Akhirnya kita tanpa sadar kita memiliki sifat menjadi pelit. Nah, kalau pelit kan jatuh-jatuhnya ya Bun, kekikir Nggak ada ya yang Bun. suka, Iya. Nah, Bun, betul. kalau orang pelit juga suka kadang nih ngejual penderitaan gitu nggak sih Bang? Maksudnya Gimana tuh? Iya, jadi menjual penderitaan aja, pokoknya bilangnya kurang aja. Oh, iya. Malah dia. Emang suka begitu ya? Iya, karena kan dia merasa kurang aja. Contoh misalnya ya Bun, ya, ini berkaca ke diri sendiri dulu ya, yang di rumah juga ya Bun gitu ya. Kalau waktu kita nggak punya uang kan kayaknya, oh ntar saya kalau punya uang ya saya mau kasih ini gitu ya. Tapi begitu kita punya uang, tiba-tiba lupa nggak tuh Bun? Nah, Kenceng banget, lupa. jujur ya. Itu sebenarnya cara mancing orang supaya jujur Bun. Jadi kita tuh suka lupa gitu kalau kita lagi nggak punya tuh kayaknya keinginan berbagi tinggi. Tapi begitu kita udah punya, nah secara alaminya kita cenderung nggak mau mengeluarkan. Benar. Gitu, karena ya tadi ya takut nanti kalau tiba-tiba habis lagi dapat uangnya dari mana bla 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 bla. Nah akhirnya cenderung yang tadi dibilang sama Bunda tadi itulah muncul. Jadi kikir. Iya, makanya jangan takut sama sedekah. Nggak bakal habis duit kita sama sedekah. Banyak banget manfaatnya juga. Iya. Habis ini kita lanjutin, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun! Ya. Bunda! Iya. Buat yang baru bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah jangan takut Takut sedekah. sedekah. Ada yang baper nggak nih? Silahkan. Ayo siapa? Bunda boleh. Ngacung semua. Wih, Nih senior. senior Bunda. Hormat. Hormat gerak. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ses. Saya Ibu Apidah Iya. dari Majelis Taklim Nurul Khotimah Serengseng Sawah Jagakarsa. Iya. Baper Bun. Iya. Ini Bun, saya mau menanyakan tentang bersedekah. Saya punya teman atau tetangga yang ingin sekali bersedekah, tapi dia tidak mempunyai uang. Kemudian dia bergegas lari ke masjid untuk membantu di masjid. Oh iya. Apakah itu termasuk sedekah? Iya. Terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah itu harus dengan uang atau enggak tuh? Kalau Iya. pertanyaan berarti itu ya Bun ya. Karena dia nggak punya uang nih temennya Bunda. Oh, baik izin Bun. Boleh, silakan, Bunda. Bun. Bunda. Apa makna sodakoh? Sodakoh, sidik, yakni sikap yang dibenarkan. Jadi bukan hanya melulu dengan uang. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap harinya. Gimana caranya ya Rasul? Mendamaikan antara tetangga atau teman yang berselisih, sodakoh. Menghilangkan duri di jalanan, sodakoh. Membantu menaikkan barang ketunggangan orang lain pun termasuk sedekah. Senyum senyum. Sedekah. Makanya Bun kalau di rumah jangan pelit senyum, apalagi sama laki. Ya kadang laki datang bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri, menyon bibirnya. Tapi kalau senyum sama laki, kalau suami punya duit, sampai nangkong. Ya, bahkan Bung Haji Roma mengatakan kebiasaan bersedekah
sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah. Hore. Nurut suruh tepuk tangan juga. Ya, jadi tidak sedekah hanya melulu dengan harta, Bang. Ya. Bisa apa aja, bantu orang juga bisa, berarti itu Bisa. ya. Pasti masih ada yang baper nih ya. Iya. Bun, Ya. dah. Silahkan yang baper siapa? Waduh. Sekaligus saya semuanya, boleh? Yang satu Bunda ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Salam. Saya Desekawati dari Majelis Taklim Nurul Khotimah. Heeh. Baper Bun. Iya. Ini Bun, katanya kalau bersedekah itu membersihkan diri dari dosa. Dan ada juga yang mengatakan kalau kita berbagi kepada orang lain membuat kita tenang jiwa dan bahagia. Bener gak sih Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkasih ya bener Bang Belki. Kagak assalamualaikum. Saya bengong tadi Bunda. Apa pertanyaannya? Bener tuh manfaat sedekah ya berarti. Iya. Ya. Kan pernah ada yang bertanya, ya Rasul nih, kita nih hati kita keras, hati kita nih susah banget. Sulit, makanya kata Rasul berikan makanan kepada orang yang miskin, santuni anak yatim. Karena hal itu dapat melunakkan hati. Ada istilah terima kasih. Kalau kita udah nerima, buru-buru kita kasih. Biar apa, kita gampang lagi tuh nerimanya. Gitu ya Bun? Bener ya Bun kayak gitu. Iya, tadi kan jelas ya kalau hadis kan berarti sesuatu yang kita bisa ikuti gitu ya Bun ya. Tapi memang ya buat Bunda di rumah, Bunda yang ada di sini semuanya juga. Kan kalau kita berbagi tuh senang ya, ada rasa gak sih ketika orang yang kita terima tuh senyumnya, mukanya ya kan kerasa ya gitu ya. Nah ternyata rasa bahagia yang diberikan oleh orang itu tuh kita tertular bahagianya. Memberikan Nah, aura positif. betul, coba ya. Kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, disenggol sama orang gitu ya. Padahal kita nggak ngerti salah kita apa, kita tiba-tiba bisa marah kan. Iya. Artinya respon orang, stimulus orang yang negatif itu juga bisa membawa kita negatif. Nah, ketika kita memberikan hal kebaikan, berbalasnya kan kebaikan ya. Orang tadi mengatakan terima kasih, maka kita menjadi bahagia. Tadi Bunda juga bilang, kalau kita bahagia kan hati itu menjadi lebih lunak. Iya. Nah, ketika hati menjadi lunak, Bun, ini pangkalnya kita punya psikis yang sehat. Kenapa? Kalau hati lunak itu, pikiran otomatis menjadi lunak juga. Karena pangkalnya kan di hati. Jadi pangkalnya kita tuh di hati. Kalau hati kita baik, maka pikiran kita baik. Dan kita secara ilmu neuroscience-nya gitu ya, kalau pikiran kita ini positif, otomatis otak kecil kita itu memerintahkan tubuh kita tuh untuk bergeraknya lebih rileks, lebih tenang. Jadi benar dikatakan bahwa dari sabdanya tadi bahwa ketika kita hatinya merasa keras, berbagilah, itu efeknya sebetulnya. Ketika kita terbawa bahagia, hati menjadi lembut, pikiran menjadi tenang, tubuh menjadi rileks. Masya Allah ya. Iya benar. Itu mempengaruhi kesehatan juga tuh ya. Pasti. Secara nggak langsung ya Bun Pasti. ya. Penyakit yang ada di pikiran itu bisa menjadi penyakit fisik. Namanya psikosomatis ibu-ibu. Jadi misalnya gini ya, misalnya ibu-ibu tadi waktu disuruh nanya, ada yang gemeteran nggak Bu? Gemeter semua. Jangankan gemeter, tangannya penuh coret-coretan. Kontek. Ya kan, gemeter ya Bu, dingin kayaknya nih, studio tambah dingin ya Bu, menggigil gitu. Tapi begitu selesai nanya, tenang nggak? Nah, itu namanya psikosomatis Bu. Jadi merasa kedinginan, gemeter, mungkin perutnya melilit-melilit gitu ya Bun. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya karena apa? Rasa takut yang ada dari pikiran kita. Jadi dia memancing rasa tidak nyaman pada fisik. Makanya hati-hati dengan apa yang kau pikirkan, karena itu berpengaruh pada fisik kita. Gitu. Bun mau buktiin mah ayah mau traktir Ar-Rohim kagak apa-apa Bun. Apalagi Sedekahin. ketika kita habis melakukan kebaikan, ngelihat yang kita kasih tuh senyum, terus kita jadi senang, itu bikin kita ketagihan tuh. Betul, Ih, betul. pengen lagi. Motivasi juga berarti tuh. Benar. Karena bahagianya orang itu tuh menimbulkan rasa bahagia ke kita. Ada hormonnya Bu, namanya endorfin. Oh, apa tuh Bun? Endorfin. Endorfin. Endorse. Jadi hormonnya itu adalah keluar pada saat kita bahagia. Dan hormon bahagia itulah yang membuat kita candu Bun. Karena kita pengen bahagia terus. Jadi udah besok apalagi ya, kita sedekah apa lagi ya gitu. Jadi ketagihan pengen berbuat baik terus. Betul. Nah, makanya waktu itu saya pernah nih Bunda ya. Apa? Pernah mobil saya disenggol sama Iya. motor. Truk.
Terus saya buru-buru turun, saya langsung minta maaf. Terus dia senang Bunda. Kan saya yang salah, nggak perlu saya minta maaf. Dari situ saya setiap ditabrak saya minta maaf. Ya Allah. Iya Bunda, kan dia orang yang nabrak ketakutan ya. Maaf ya Bang, maaf ya Bang. Loh kok saya minta maaf, tapi dari sisi itu tuh saya ngelihat kan dia senyum, senang, nggak harus ngeganti. Jadi Nyampe di rumah lihat penyok, Iya, bagaimana? gimana tuh? marah. Marah saya. Kebetulan mobil saya sasetan, sekali pakai ganti. Wah, sih, kami. Bercanda Bunda. Jangan kemana-mana ya, abis ini kita balik lagi tetap di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan ada Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Dari tadi kita udah membicarakan tentang sedekah nih. Nah, kedudukan sedekah di bulan Ramadan itu seperti apa? Ya, tentunya ketika di bulan-bulan selain Ramadan pun dilipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Apalagi tambah bulan Ramadan, makin berlipat ganda. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bukan dikatakan kita keluar sedekah itu berkurang, tapi kata Allah dilipat gandakan 10 kali. Lipat, wow. Yang kedua, membersihkan harta. Karena di dalam harta kita pasti ada hak orang lain. Dan ketiganya dapat mengurangi hisab kita kelak di akhirat. Allahu ta'ala alam. Ada tambahan Bunda Intan? Dari aku paling ya buat bunda-bunda semuanya yang ada di rumah, yang ada di studio semuanya. Tadi juga Bunda udah menjelaskan ya bahwa manfaat sedekah itu luar biasa. Dan jangan lupa karena sedekah itu menimbulkan rasa bahagia. Satu hal lagi bonusnya nih yaitu bikin kita awet muda Bun. Udah kenceng banget awet muda. Betul, karena bahagia dong. Karena senyum ya, kecanduannya juga hal yang baik gitu. Jadi kalau kita bersedekah, Masya Allah tadi Bunda juga mengatakan bahwa pahalanya berlipat ganda di bulan Ramadan, bonusnya insya Allah awet muda Bun ya. Amin ya robbal alamin. Pantes Bang, orang Yunani ngomong begini Bang nih. Apa orang Yunani ini sekarang? Orang Yunani Luar Bang. biasa ya Bunda ya. Miden foetipus ardum. Artinya tidak ada yang susah bagi mereka yang mau usaha. Kita mau sedekah itu nggak akan susah kalau kitanya pun mau berusaha. Saha, bener banget. Mumpung masih bulan Ramadan nih, bulan penuh berkah, penuh ampunan, bulan spesial, banyak-banyak bersedekah. Nggak harus uang, senyum aja, sedekah. Nah sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bunda Lisa boleh pimpin doa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Intan, terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih Bunda udah hadir di studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini ya. Insya Allah setiap hari kita akan ketemu lagi selama bulan Ramadan ini. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu Penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.